warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di video ini, kami dari kelompok 2 Offering A Pendidikan Tata Boga Angkatan 2023 Universitas Negeri Malang akan menjelaskan materi tentang model desain sistem pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Nunung Nurjanah MKes. Di sini kami kelompok 2 dengan beranggotakan dengan saya Adinda Kurnia Rahma dengan NIM 230 54360 5219. Perkenalkan, nama saya Arsya Rebula dengan NIM 230 543 610 665. Nama saya Nabila Rini Putri dengan NIM 2305436 01531. Perkenalkan, nama saya Nadifa Adina Rahmawati dengan NIM 23054361180. Perkenalkan, nama saya Rafid Adyuta Wahyu Wijaya dengan NIM 23054 3609 737. Perkenalkan, dengan saya Tria Gustriana dengan NIM 2305 4360 8208. Model desain sistem pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengembangan model desain ini didorong oleh kebutuhan kualitas pendidikan, terutama dalam konteks perubahan teknologi dan pedagogi. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi model desain sistem pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran adalah pola pikir yang membantu menciptakan pembelajaran efektif dengan menggabungkan teori dan praktek. Menurut para ahli, model ini memandu perancang untuk merancang, mengembangkan, mengevaluasi pembelajaran, serta menyesuaikan aktivitas dengan kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya ada klasifikasi model desain sistem pembelajaran. Model perancangan sistem pembelajaran Gustafson dan Branch 2002 dapat dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas atau Classrooms Oriented Model. Yang kedua, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi produk atau Product Oriented Model. Yang ketiga, ada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem atau disebut System Oriented Model. Komponen model desain sistem pembelajaran. Komponen utama dari model desain sistem pembelajaran menurut Dick dan Gary terdiri dari 10 langkah. Langkah-langkah ini berfungsi untuk menciptakan pembelajaran yang terencana secara sistematis agar mencapai hasil yang optimal bagi peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip model desain sistem pembelajaran, yang dimana menurut Velbeck yang dikutip oleh Suparman, terdapat 12 prinsip penting dalam pembelajaran itu sendiri, termasuk umpan balik positif, tujuan yang jelas, dan penghargaan terhadap keberhasilan. Pembelajaran harus relevan terhadap siswa, terstruktur dalam langkah kecil, dan menggunakan model untuk menyederhanakan sebuah materi. Selain itu, keterampilan dibangun dari dasar, dan setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip-prinsip ini mendukung pengalaman belajar yang efektif. Perkembangan model desain sistem pembelajaran. SIL 1995 mengemukakan klasifikasi perkembangan model desain sistem pembelajaran ke dalam 4 generasi, yaitu Generasi pertama model desain pembelajaran berfokus pada aktivitas pembelajaran di kelas dengan menerapkan paradigma teori belajar perilaku atau behavioristik. Model desain sistem pembelajaran generasi pertama ini memasukkan komponen-komponen yang juga merupakan langkah-langkah bersifat sistematis, yaitu menyiapkan tujuan pembelajaran behavioristik, menyiapkan pretest, memproduksi produk dan program pembelajaran, dan menyiapkan post-test. Model generasi pertama biasanya dilengkapi dengan langkah evaluasi formatif untuk menilai dan merevisi komponen-komponen yang terdapat di dalamnya.
Selanjutnya generasi kedua. Generasi kedua dari model desain sistem pembelajaran ditandai dengan digunakannya pendekatan dan teori sistem untuk mengontrol dan mengelola sistem pembelajaran yang bersifat lebih kompleks. Generasi kedua melibatkan variabel-variabel baru yang meliputi analisis siswa, revisi, memilih bahan-bahan pembelajaran yang ada, dan menetapkan metode penyampaian materi pelajaran, serta hal-hal yang terkait dengan implementasi model. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model desain sistem pembelajaran pada generasi ketiga. Pada generasi ketiga, tidak lagi digambarkan sebagai sebuah proses yang linear seperti model-model sebelumnya. Model desain sistem pembelajaran diasumsikan sebagai proses yang berulang. Pada model desain sistem pembelajaran generasi ketiga, terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase penilaian. Yang kedua, fase desain. Yang ketiga, fase produksi. Yang keempat, fase implementasi. Yang selanjutnya, pada generasi keempat, model desain sistem pembelajaran pada generasi keempat lebih menyerap pemikiran-pemikiran yang berasal dari teori belajar kognitif. Pada model ini, unsur perubahan dinamis yang bersifat kontekstual lebih mendapat perhatian. Model desain ini membuat 6 komponen atau aktivitas pokok, yaitu yang pertama ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga produksi, yang keempat implementasi, yang kelima pemeliharaan, yang keenam evaluasi. Baik, itulah video presentasi dari kelompok kami terkait materi tentang model desain sistem pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.